Kita lanjutkan kajian kita mengenai hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ketiga, kemarin sudah kita bahas tentang sirah daripada perawinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana beliau ini paket lengkap. Manfaat ilmunya juga manfaat hartanya. Ada banyak orang yang alimnya luar biasa, yang keilmuannya luar biasa, tapi miskinnya juga naudzubillah. Jadi orang hanya bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah, tapi tidak Allah berikan satupun ilmu tentang agama, maka yang bermanfaat hanya hartanya saja. Tapi Abdullah bin Umar ini dapat dua-duanya. Dia bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat juga dengan hartanya. Maka kita berharap kita bisa menjadi seperti Abdullah bin Umar ini. Ya kaya, ya alim. Pinter iya, kaya juga iya. Kita bermanfaat dengan ilmu kita, kita ajari manusia, kita ajari orang lain untuk kenal Allah, kita ajari orang lain tentang syariatnya Nabi Muhammad, kita ajak orang untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan harta kita hidupi orang-orang tersebut. Kita berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana saja ada orang muslim yang kekurangan, kita bantu. Nah, itulah orang yang manfaatnya full, bermanfaat di segala lini kehidupannya, itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka kita sebagai seorang muslim untuk mengamalkan hadis ini apa? Kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita punya. Oh, saya waktunya belajar, maka maksimal belajar. Nanti ketika setelah selesai belajar SMA, kuliah, waktunya untuk cari nafkah, disitulah kalian 100% kasih usaha kalian untuk mencari nafkah. Ilmunya dapat, hartanya dapat. Karena akhirat itu kita perlu amal soleh. Amal soleh dengan tubuh kita, amal soleh dengan waktu kita, amal soleh dengan ilmu kita, amal soleh dengan harta kita. Segala kebaikan yang kita miliki, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sehingga beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di mata Allah, kedudukan yang tinggi di mata umat muslim. Selain beliau tadi hartanya banyak, membantu orang banyak, juga beliau merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga apa yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah SAW banyak diantaranya yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemarin juga kita sudah jelaskan bahwasanya mata rantai keilmuan yang paling tinggi, sanad paling baik dalam ilmu hadis dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi', yang mana Imam Nafi' ini apa? Mantan budak daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar yang mewarisi keilmuannya. Jadi Imam Malik dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad tertinggi, as-silsilah adz-dzahabiyah, mata rantai emas dalam sanad periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah bin Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini didirikan di atas 5 perkara. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggambarkan agama seseorang, keimanan seseorang muslim bagaikan sebuah bangunan, di mana pada bangunan itu hanya bisa terbentuk ketika ia mempunyai pondasi yang kokoh. Sebuah bangunan bisa tegak berdiri ketika ia memiliki pondasi yang kokoh. Nah, diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keimanan seseorang bagaikan sebuah bangunan, yang mana ia bisa berdiri kokoh ketika ia memiliki 5 pondasi. Apa saja pondasi tersebut? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi, ia beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan Rasul utusan Allah. Ketika ia sudah melakukan syahadatnya, ia mengimani dalam hati, ia mengucapkannya dengan lisan, maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah mengamalkan syahadatnya. Ia bersaksi bahwasanya Tuhannya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak meminta selain Allah, dia tidak beribadah kecuali kepada Allah, dia tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika habis rasa takutnya untuk Allah, maka tidak ada sisa yang ia takuti daripada makhluk. Dia enggak takut susah, ia enggak takut dimusuhi, ia enggak takut dijauhi, karena habis rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia percaya apapun keadaannya, selama ia memegang teguh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan padanya, maka Allah pasti akan membantunya, Allah pasti akan membersamainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan baginya solusi terbaik atas setiap masalah yang menimpanya. Punya masalah banyak, ketika ia memiliki keimanan dalam hatinya, ia melaksanakan perintah Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan jalan keluar yang terbaik, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan. Bahagia itu bahasa Arabnya ketenangan itu, dan bahagia bahasa Arabnya sakinah. Apa? Bahasa Arabnya sakinah, di mana ketenangan itu dimiliki oleh hati orang yang beriman. Ketenangan tersebut tidak terletak pada harta, ketenangan tersebut tidak terletak pada jabatan, ketenangan tersebut tidak terletak pada kemuliaan-kemuliaan dunia. Ketenangan tersebut hanya Allah berikan kepada hati orang-orang yang beriman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan hati tersebut kepada orang-orang yang beriman. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, jabatannya tinggi mentereng, bisnisnya ada di mana-mana, akan tetapi hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya selalu berada dalam kesengsaraan, hidupnya berada dalam kesempitan, gundah gulana, sedih, padahal hartanya melimpah ruah. Itu menunjukkan bahwasanya ketenangan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hanya memberikan ketenangan tersebut kepada hati orang-orang yang beriman. Nah, dasar Islam, dasar keislaman seseorang, pondasinya tadi apa? Yang pertama, syahadat. Ia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengimani dalam hati, mengucapkan dalam lisan,
kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pondasi daripada agama dan keislaman seseorang adalah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Sehari semalam salat berapa kali? 5 kali. Salat subuh waktunya kapan? Salat subuh waktunya kapan? Salat subuh waktunya kapan? Catat. Salat subuh waktunya dari terbitnya fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Jadi fajar shadiq adalah mega merah. Tahu mega merah? Mega itu sinar merah. Jadi ada bola mataharinya, ada sinar-sinarnya di langit. Betul kan? Ada bola mataharinya, ada sinar-sinarnya di langit. Nah, sinar itu namanya mega. Nah, ya. Fajar shadiq. Jadi ketika matahari mau terbit, sudah mulai kelihatan meganya, sudah mulai kelihatan sinar-sinarnya, itulah awal waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ada bola mataharinya sedikit keluar, itu sudah selesai waktu subuh. Kemudian kapan waktu zuhur? Ketika matahari tergelincir dari atas. Jadi kalau tengah hari kita berada di tanah lapang, kemudian bayangan kita tepat berada di bawah, itu namanya istiwa. Matahari berada pas di atas kepala kita. Nah, tergelincir sedikit. Ketika bayangannya sudah mulai miring sedikit, itu mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai masuk waktu asar. Kapan masuk waktu asar? Ketika bayangan kita tingginya sudah sama dengan kita. Bayangan kita nih kan matahari, bayangan kita tingginya, panjangnya sudah sama dengan badan kita, itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Masuk waktu maghrib. Kapan masuk waktu maghrib? Terbenamnya matahari. Bola mataharinya sudah terbenam, tidak ada nampak sama sekali. Nah, itu sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib berakhir? Sampai tadi mega. Sinar mataharinya menghilang sama sekali di awan. Ketika sinar mataharinya sudah hilang, maka sudah selesai waktu maghrib dan masuk waktu isya. Irfan, sebutkan waktu sholat. Terus, fajar apa namanya? Terbitnya fajar apa? Fajar apa? Fajar bukan matahari. Fajar beda dengan matahari. Fajar shadiq. Terus, waktu zuhur kapan? Ketika matahari maksudnya apa tergelincir itu? Tergelincir, terbenam, gimana sih Irfan?
Nih, waktu zuhur. Ketika matahari berada pas di atas kepala kita, bayangannya tepat di bawah kaki kita, ketika sudah mulai miring sedikit, itu namanya tergelincirnya matahari. Itulah masuk waktu zuhur. Kemudian waktu asar, Pan. Tinggi bayangan sama dengan tinggi kita waktu asar. Kemudian waktu maghriban terbenam. Waktu isya, Pan. Ketika azan. Ya semua juga ketika azan. Tadi gimana waktu isya? Mega tadi, mega. Ketika sinar matahari sudah menghilang. Jadi dilihat langitnya, kalau masih ada merah-merahnya berarti masih masuk waktu maghrib. Tapi kalau sudah nggak ada sama sekali berarti sudah masuk waktu isya. Jadi kalau zaman dulu belum ada sama sekali jam. Gimana orang tahu kapan masuk waktu sholat? Dilihat dari matahari. Dilihat dari matahari. Dilihat dari bayangan kita. Kalau masuk waktu subuh sudah ada cahaya-cahayanya, berarti sudah masuk waktu subuh. Sampai benar-benar terbitnya matahari. Kemudian kapan waktu zuhur? Ketika matahari tergelincir sedikit. Kemudian kapan waktu asar? Ketika bayangan sama tingginya dengan benda atau dengan kita. Kemudian kapan masuk waktu maghrib? Ketika terbenamnya matahari. Bola matahari sudah tidak terlihatan sama sekali. Masuk waktu maghrib. Kemudian kapan waktu isya? Ketika sinar matahari di langit itu sudah tidak ada. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguhnya salat itu ada waktunya untuk orang-orang yang beriman. Kanat 'alal mu'minina. Itu atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, ketetapan waktu yang jelas. Ini salat mengajarkan kepada kita tanggung jawab waktu. Tanggung jawab waktu. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, haruslah menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Jadi mubazir itu tidak melulu tentang harta, tidak melulu tentang makanan, tidak melulu tentang barang, tapi ada juga dengan mubazir waktu. Ketika kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Ingat, hal yang paling penting yang dimiliki manusia ketika hidup di atas muka bumi ini adalah waktunya. Waktunya. Kenapa? Fisik bisa diubah. Harta bisa dicari. Tapi waktu yang lewat tidak dapat kembali. Hadza wallahu a'lam. Irfan ajan, Pan.